Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi langsung gue kasih aja review tadi malam ya. Kita bisa menang di pertandingan dalam pekan ke-21 menjamu Southampton dengan skor 3-1. Jadi gue gak sempet kasih pandangan mata. Udah tidur bangun gitu jam 1 udah siap ya, tapi anak gue lagi pengen ditemenin gitu ya, lagi biasa lah, lagi anak-anak namanya ya. Jadi akhirnya ya udahlah gue temenin, gue sambil nonton pakai headphone, pakai earphone gitu ya. Jadi tetap keluarga didahulukan ya. Itu juga lah yang membuat Pep Guardiola katanya berpisah dengan istrinya, karena dia mementingkan Manchester City dibandingkan keluarganya. Nah, tapi bersyukur juga gue nggak kasih pandangan mata, karena mungkin selama 80 menit gue akan teriak-teriak gitu jam 3 pagi gitu loh ya. Udah jam 4 pagi gue bilang, misalnya tetangga gue ntar yang komplain, karena selama 80 menit itu Manchester United bermain jelek ya, jujur aja gitu loh ya. Kalau memang main jelek ya kita bilang main jelek, Manchester United main jelek. Bahkan ya itu bisa menang karena ya terselamatkan dengan skill individunya Amad Diallo. Makanya mungkin gue kasih judul di video ini, Amad Diallo menyelamatkan Manchester United gitu loh. Karena murni itu dari hasil individunya dia gitu. Berawal semua tuh dari hasil individunya dia lah. Gol pertama, gol kedua atau inisiatifnya dia, gol ketiga itu benar-benar murni individunya dia. Jadi dia menyelamatkan Manchester United, dan beruntunglah kita mempunyai Amad Diallo yang bisa menjadi pembeda dalam sebuah tim gitu loh ya. Itu kan yang selalu kita butuhkan. Ada satu aja menjadi salah satu pemain aja ya, kayak Cole Palmer di Chelsea gitu kan, atau ya sebelumnya dulu Erling Haaland gitu, tapi Kevin De Bruyne gitu ya di City. Nah, bersyukur kita ada Amad Diallo yang bisa menjadi pembeda ya. Kalau bisa ada tambah 2-3 lagi ya Pak, lebih bagus. Ini kemarin sih jelek, jadi ya gue nggak bisa. Untungnya gue nggak siaran reaksi pandangan mata. Kalau nggak gue akan marah-marah dan teriak-teriak. Itu pun gue juga udah gue sampai tahan-tahan gitu ya, karena udah malam gitu. Cuman gini, gue ya gue emang belum pernah jadi pelatih memang, tapi secara umum nih ya, secara umum, secara konsep kan sebenarnya sama nih kita nih ya. Maksudnya masalah pilar utamanya seorang manajer gitu ya, bahwa ya lo harus bisa, dulu kan pernah gue bilang ya, jangan terlalu yang baku banget deh, jangan yang terlalu pakem banget deh sehingga lurus aja gitu loh, jangan terlalu metodis, dulu kan pernah gue bilang gitu kan. Kalau mau jadi pelatih Manchester United harus punya cara-cara lain gitu, yang dimana seharusnya bisa dimanfaatkan atau dilakukan dengan maksimal gitu ya. Jadi gue sebenarnya agak bertanya-tanya juga kemarin formasi khususnya ya. Memang sih ada pepatah mengatakan don't change the winning team gitu ya. Tapi kok kenapa formula yang lo pakai nih Abang Amorim nih kok sama dengan formula yang lo pakai saat melawan Arsenal dan Liverpool gitu loh. Kan ini juga lawannya berbeda ya. Ini Southampton peringkat juru kunci, pasti mereka akan bermain lebih pragmatis. Kok kenapa kemarin seperti yang dalam preview gue bilang, ternyata tidak ada rotasi gitu loh. Di tengah Mainu Ugarte dimainkan kembali gitu kan. Kalau mereka ada 2 game ini kan mereka bermain terus menerus kan.
dengan jeda waktu yang ya lumayan pendek nih, sebenarnya 3-4 hari doang dari main lawan Arsenal. Sehingga kalau dilihat kemarin tengahnya habis, mereka seperti kayak kelelahan dan nggak bisa mengimbangin gitu loh. Jadi ya Amorim sih ditanya pas press conference ya sama si Paul Scholes, kan dibilang sama Paul Scholes, kok kenapa kayak agak lama banget ya baru bisa mulai bergerak setelah menit 80 gitu. Apakah ini pemain kecapean ya? Ya jujur aja kan, bener kan, seperti yang gue bilang juga, apakah pemain ini kecapean? Jangan sampai kecapean ya kan, karena mestinya sih dirotasi. Amorim sih ya menurut gue sih dia ya ini orang pinter ya, jadi dia jawabnya juga oh bukan, karena Ugarte Memaino kurang antusias sehingga mereka suka telat naik. Jadi bilangnya kurang antusias. Ya, terlihat sih sebenarnya pada saat babak pertama itu terlihat banget gitu loh apa yang terjadi di lapangan. Pada saat penurunan formasi itu gue ngeliat kan kalau pas ya oke lah, kiper benar kan diganti Onana yang menurut gue malah justru main bagus, shot stoppernya oke banget. Terus backnya ya Maguire diistirahatkan, Lenioro diberi kesempatan, terus tengahnya Matthijs de Ligt, back tengah kirinya ternyata Lisandro Martinez, walaupun akhirnya si Lenioro tuh agak-agak kewalahan ya menghadapi si Matheus Fernandes itu. Bener-bener dia berapa kali tuh kalah sprint tuh. Di tengahnya, nah ini yang selalu gue bilang, kalau memang lo don't change the winning team, kenapa lo rubah lagi peran si Amad Diallo, dijadiin wingback kanan lagi, karena kan Amad Diallo kan si Diogo Dalot kan tidak boleh bermain ya, kena larangan kartu, dengan hukuman karena kartu kemarin, kartu merah. Wingback kirinya Mazraoui oke lah, mungkin masih kuat ya. Tengahnya kembali Ugarte dan Mainu. Depannya ini Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund. Gue udah bilang bakal Garnacho ini jangan selalu dibikin anak melayang di udara gitu loh ya, harus selalu dia bikin dia napak di bumi gitu, jadiin super sub aja. Walaupun sebenarnya agak lebih mendingan sih penampilan dia ya, lebih mendingan. Cuman ada peluang dia itu yang depan gawang, begitulah syutingnya kemana. Ya gue bilang agak sedikit mendingannya, kenapa? Dia nggak terlalu, ya masih sih suka ada beberapa ya, banyak lah. Masih suka maksain gitu, masih suka mencoba dribble mungkin, tapi dia udah mulai agak sadar bahwa ya skill dribble dia masih sangat jauh di bawah rata-rata. Kadang-kadang dia masih umpan ya, walaupun umpannya juga ada beberapa yang ngaco, cuman istilahnya kesadaran dia lah ya, dan visinya dia udah tahu lah kapan gue harus dribble, kapan gue harus umpan gitu, kapan gue harus tarik lagi ke belakang, itu dulu deh ya. Kalau dulu kan dia selalu maksain ya. Nah, dengan formasi ini babak pertama kita habis. Bahkan yang seharusnya kita punya inisiatif untuk memegang kendali itu nggak kelihatan. Seharusnya kan kalau lu melawan tim seperti Southampton ini, lu nggak lagi menjalankan reaktif football seperti lawan Arsenal atau lawan Liverpool. Lu harus proaktif. Nah, lu harus proaktif memegang kendali permainan gitu. Babak pertama itu justru malah ball possession nggak beda jauh kok, 5-2-4-3. Bahkan Southampton malah justru lebih efektif. Waktu babak pertama ya, Southampton itu melakukan 7 tendangan, 1 kena blok, 5 on goal, on target ya, 1-nya kena blok, terus 1-nya lagi off target, terus dari 5 on target itu 1 menghasilkan gol ya.
Jangan Manchester United di babak pertama nih, baru babak pertama nih. Aduh, gue sampai bingung. Itu total shotnya itu 8 ya. 8. Off targetnya 2, on targetnya cuma 1, dan 5-nya kemana? Ke blok. Ya lu mikir dong, lu kan suka main bola nih ya. Tadi kan gue bilang ya, apakah mereka ini kecapean atau segala macem. Lu kalau main bola nih, kadang-kadang kan suka ada temen tuh yang istilahnya kalau gue bilang begitu tendang ke blok, lu maksa sih. Nah itu kebanyakan maksa gitu loh. Ya nggak Højlund, ya nggak Bruno, yang nggak si Garnacho, itu semua maksa. Sampai gue bilang, ya inilah kenapa mereka maksa, karena mereka ngelihat nggak ada temennya di posisi lain, nggak ada di ruang sebelah sana yang free, nggak ada temennya. Kenapa? Kayak tadi Amorim bilang, nggak ada antusias, telat naik. Kenapa telat naik? Capek. Jadi akhirnya mereka ketika mereka megang bola nggak ada temennya, maksa nendang, ya ke blok, kan sia-sia kayak gitu. Babak pertama dari set piece, akhirnya kita kebobolan, bunuh diri ya. Itu nggak ada yang kena pemain Tottenham itu satu pun, cuma jadi kena si Martinez, kena Ugarte, masuk sempat ditepis Onana, masuk. Ya itu emang udah sial-sesialnya ya. Cuman menurut gue sih bukan masalah gol jatuh dari langit itu. Menurut gue itu pantas-pantas aja. Karena justru Southampton yang selalu melakukan serangan berbahaya di babak pertama. Di babak kedua, akhirnya pergantian pemain. Bener kan? Anthony dimasukin, menggantikan Kobbie Mainoo. Lebih efektif. Penyerangannya jadi lebih banyak ya, dan Amad Diallo jadi lebih bisa mengeksplorasi gitu. Karena kan Matheus Nunes kan sama tuh yang di sebelah, ya Matheus Fernandes kan bener-bener dia mengeksplor tuh sisi kanan kita. Amadnya suka harus nyerang duluan ke depan, Lenioro-nya kalah sprint, kalah duel, akhirnya dimasukinlah Anthony. Lebih mendingan ya, lebih baik lah Bruno turun ke bawah, ke tengah, jadi nomor 8. Lebih baik. Terus serangan-serangan mulai ada. Akhirnya menit karena tapi itu pun juga belum nggak terlalu efektif ya. Akhirnya masuklah menit ke 53-54 sekalian 2, Joshua Zirkzee menggantikan Rasmus Højlund, Toby Collier melakukan Manuel Ugarte. Nah ini mulai serangan lebih hidup ya. Terus Zirkzee sekali lagi kan, gue udah bilang ya, gue pertanyakan pengetahuan sepak bola lo kalau lo bilang Zirkzee itu nggak bagus, ya hilang bola, ya dia kalah sprint memang kan, gue udah bilang dia emang nggak bagus dalam sprint, tapi dia ketika membuka lawan, handling bolanya itu dia bagus gitu, tinggal teman-temannya aja nih bisa memahamin dia apa enggak gitu loh. Ya, gue udah bilang kalau misalnya ini antara kita kecolongan lagi jadi kalah 0-2, tapi kalau kita bisa 1-1 pasti menang, gue bilang. Akhirnya Amad Diallo lah dengan skill individunya, dia kan usaha sendiri, akhirnya gol. Nah, dimasukkanlah baru deh Maguire sama Christian Eriksen. Kenapa Christian Eriksen gak dimasukin dari awal? Ini yang gue kadang-kadang juga bingung. Kan gue bilang di preview, kita butuh kreator di lapangan tengah karena kita menghadapi lawan yang papan bawah nih ya, yang bermain sangat-sangat pragmatis, bermain counter attack ya, pasti mereka akan melakukan low block. Kita butuh gelandang-gelandang yang kreatif ya, yang bisa membongkar pasang, yang punya kemampuan individu, skill individu, sama yang gelandang kreatif. Kalau Garnacho itu kalau main di sistem counter attack atau reactive football cocok. Tapi kalau untuk dengan sistem kita harus membongkar pertahanan lawan yang low block, sulit gitu loh. Masih mending lo taruh Anthony malah.
Justru akhirnya dia explore terus kan sisi kirinya pertahanan Southampton. Dapatlah menit ke 90 umpan cakepnya Eriksen. Ya, Amad Diallo sekali lagi tipis saja colong bisa masuk, akhirnya 2-1. Dan kemudian di saat injury time menit ke 94, Amad Diallo kembali steal ya, ala John Stockton ini orang ini kayaknya ini jago steal kalau di NBA, mencuri bola dan langsung nyemplosin gawangnya si Leno ya. Leno lagi. Leno penjaga gawangnya Southampton si Aaron Ramsdale. Ya, dengan kemenangan ini ya kita bisa naik di posisi 12 ya. Sedikit demi sedikit kalau kata si Amorim game by game ya. Kita harus jalanin game by game. Kalau mungkin nanti lawan Brighton yang lebih formulanya mereka lebih terkonsep, sistemnya udah sistem yang penyerangan gitu ya, sistem yang terbuka bermainnya, mungkin bisa kita untuk menghadap dengan formasi yang seperti lawan Arsenal gitu ya. Jadi kemenangan ini nggak apa-apa, rayakan, semoga 2 hari kemudian kita merayakan kemenangan lagi. Jadi sedikit demi sedikit aja, yang penting tap naik ya ke ya gak muluk-muluk 6 besar 7 besar dulu lah ya. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.